Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku ana fasal sawiji. Wa juludul maitati utawi pira-pira kulite badang. Tathuru iku bisa suci apa juludul maitah. Bitibagi sebab den sama illa jildal kalbi kejaba kulite asu wal khinjiri lan kulite celeng. Wama lan kewan tawallada kang metu apa ma min huma saking kalb lan khinjir au min akhatihima utawa saking salah sijine kalb lan khinjir. Wa azmul maitati utawi balunge batang wa sya'ruha lan rambute maitah iku najisun najis ilal adam ya kejaba anak Adam. Bab iki to fasal iki nerangake kulit batang bisa dimanfaatke atau kulit batang atau kulit binatang bisa dimanfaatkan ya. Pasal ini menerangkan ya secara hikmahnya tidak mubadirkan perkara ya, umpama ya, kambing kalian atau sapi kalian jalan kuda itu ya, atau unta. Kalau di Arab ya unta, kalau di sini ya kambing, sapi, kerbau, kuda dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan ketika binatang tersebut mati tanpa disembelih secara syar'i, maka kulitnya bisa dimanfaatkan dan tidak mubadirkan barang nanti ya. Di Indonesia itu serba bisa, serba ada ya, serba ada ya. Artinya perkara-perkara ketika ke Indonesia itu semua manfaat ya. Kalau di luar negeri, di Arab itu ya kulit ndak payu kan, banyak hanya dibuat sebuah aksesoris. Apalagi kayak kulit binatang itu ya ndak binatang-binatang yang makul kayak seperti ini ya, kayak kambing, kayak sapi ini ya paling ya dibuat apa, ndak dibuat apa-apa, paling dibuang atau mungkin dibuat aksesoris yang lain. Tapi kalau di Indonesia jadi semua dong ya. Di luar negeri ndak ada yang namanya kerupuk lulang, ndak ada. Di Indonesia wah ada. Dari kerupuk lulang ya, lulang apa kamu cari itu bisa ya, lulang kambing, lulang kerbau, lulang sapi, lulang wedus atau apa itu, pelajaran dan sebagainya itu ada semua itu. Dan jadi makanan yang enak di Indonesia itu, bisa jadi kerupuk, jadi cecek, jadi sebagainya. Lupakan sate cecek. Itu sate lulang itu dari lulang ya, dari lulang. Yang sering jenengan makan tuh sate itu, cecek itu yang seribuan itu ya, juduk itu ya, itu apa, dari cecek, dari lulang. Maka memanfaatkan sesuatu itu dengan cara disamak. Maka di Indonesia itu bisa, semua bisa diolah jadi baik. Maka kalau tidak bangga jadi orang Indonesia ya lucu itu ya. Coba kamu cari negara yang lain, negara dari Arab atau negara dari Eropa atau dari Afrika, dari mana lah ya, itu tidak ada yang namanya sate usus, tidak ada. Di Indonesia ada sate usus itu ada kan, bisa ditemukan di mana-mana ya. Saudara-saudara kita itu, orang tua itu ya, yang dia jualan itu, orang-orang kalian ya, orang-orang kita atau tetangga-tetangga kita, saudara kita yang jualan angkringan itu sate usus, sate cecek itu ya, itu semua bisa. Kalau di sana di luar negeri ya semua dibuang. Kalau di sini jadi manfaat semua. Tidak ada yang perkara yang mubadir. Ini adalah salah satu contoh hikmah dari bab ini. Berarti semua dimanfaatkan. Itu loh.
semua dimanfaatkan. Enggak, kamu sekalian ya sama ya, manfaatkanlah perkara-perkara yang bisa digunakan daur ulang atau ya keterampilan lah, kreatif, santri harus kreatif ya, jangan monoton itu aja, jangan ya, kreatif dikembangkan. Nah, dia kayak ini antara lain bab-bab seperti ini kan kita bisa kembangkan ya, bisa kembangkan lagi gitu ya. Di Indonesia itu semua bisa. Kambing di Indonesia itu yang tidak ada yang dibuang kecuali satu yang dibuang, apa kotorannya itu tok, semua dapat dimakan dan semua dapat dinikmati, dan itu pun sedap semua. Babat itu tempatnya apa, tempat bahasa Jawanya kotoran atau tai itu ya, itu bahasa Jawanya. Nah, itu pun diolah itu jadi apa, sate babat itu, soto babat, nasi babat, jadi semua. Ususnya itu yang terus kotor-kotoran itu ya jadi semua, lewat semua jadi apa ya, nyampe sate satu sus, keren kan. Gitu ya. Sate paling keren itu adalah apa, sate usus. Gitu ya. Nah itu dibahas ya, halal saja, sah-sah saja, diperbolehkan. Makanya di situ ya, maka kulit itu bisa disama ya, sama baik binatang yang makul atau yang geru makul, tapi kulitnya nah, untuk menghalalkan itu, untuk menyucikan itu ya di sama tadi porsinya penyamaan ya, kamu belajar dengan para ahli-ahli nyama ya. Di Indonesia banyak lah para ahli-ahli lulang nyama itu banyak sekali mungkin kamu jenengan tuh ya semua ya, nanti study lah atau berapa, atau mungkin tetangga yang ahlinya itu tanya-tanya, takon itu ada yang menggunakan gamping, ada yang menggunakan, bahkan menggunakan ya, coba kamu bayangkan ya, menggunakan apa, menggunakan perkara najis itu diperbolehkan dalam nyama. Terus satu dicuci lagi biar najisnya hilang. Karena apa, ketika disama itu kan najis kayak apa, itu kan diperbolehkan juga di kitab yang sarannya itu dikatakan apa, menggunakan apa, kotoran tai manuk ya. Ada yang menentukan langsung tai apa itu, kotoran burung dara itu ya, burung darahnya kamu makan, kotoran juga kamu makan ya apa ya, makanya itu dibuat menyama itu kan juga sama ya itu ya. Nah, itu bisa saja itu dimafu, atau kotoran burung yang lain itu ya, berarti itu bisa itu ya terpaksa. Tapi kalau ada perkara yang lain ya gunakan perkara yang lain ya, perkara yang pahit itu gak gunakan. Intinya apa, lendir-lendirnya kulit itu bisa hilang, lendir-lendirnya kotorannya kulit itu bisa dihilangkan, yang menyebabkan bacin itu jadi dihilangkan. Itu proses cara menyamar ya. Kecuali janganlah anjing, babi itu jangan disama, tidak boleh itu ya, jangan ya. Jangan. Dan keluarganya anjing dan keluarganya babi tidak boleh ya. Bagi waduriyatihima itu tidak boleh lah gitu ya, au duriyati akhadihima itu tidak boleh ya, tidak boleh disama itu ya, segala-galanya ya, segala-galanya. Tapi meskipun tidak diperbolehkan, tapi kita bisa melihat apa, yuk ndak jelek segala-galanya tuh ya kan, anjing itu ya. Coba karakter manusia kadang-kadang itu kalah dengan karakternya anjing gitu kan. Perilaku manusia itu kadang-kadang kalah dengan perilaku anjing ya kan. Lu anjing itu sekali disuruh juragannya itu taat ya kan, jenengan disuruh aja alasannya beribuan. Ya kan, macam-macam alasannya ya kan, ngantuk lah sebagainya, kok ngapa lagi kan, itu macam-macam alasannya, pikir alasan. Lu kalau anjing enggak, anjing itu memiliki 10 karakter yang bagus, 10 perilaku yang bagus ya. Dengan majikannya, saking taatnya kepada Ashabul Kahfi, antara lain itu contoh yang dia sudah masyhur dia. Tapi cara karakternya asli
anjing tuh setia ya, dengan tuannya tuh setia, sama dengan manusia. Malah dia kan coba manusia ketika setia kepada Tuhannya, setia kepada tuannya, pasti akan dikasih lebih. Kadang-kadang tidak sih, kita ini belum ada kesetiaan ya sudah berengkele dulu gitu ya. Nah itu, maka itulah itu anjing karakter anjing. Tidak semua bukan berarti perkara jelek itu tidak bisa dimanfaatkan, enggak. Berarti Allah itu menciptakan perkara apapun, sejelek apapun bagi manusia katanya dia, itu pasti ada hikmahnya. Kita kayak tadi itu ada kelebihannya ya. Kotoran bisa dimanfaatkan untuk apa, untuk nyama ya. Anjing yang benar-benar di dalam Quran dikotikan yang najis ya, ada klubnya, dikasih contoh kelebihan ya, sifatnya, kelakuannya itu. Maka ada istilah itu apa ada istilah bahwa wong koyo asu kan itu nah, istilahnya itu apa istilahnya seperti itu. Dan juga sebaliknya, sebaliknya. Maka dari situlah orang itu bisa sisi yang lain, meskipun sehina itu tapi memiliki apa, kelebihan tersendiri, ada hikmahnya tersendiri, ada kelebihannya tersendiri. Itu semua diciptakan Allah pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada suri toladannya untuk manusia. Hanya saja mungkin kita yang belum tahu, atau mungkin kita yang belum paham. Oleh karena itu ya hati-hati kita, biar supaya tadi sudah diterangkan ya, apapun yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada hikmah dan manfaatnya. Cuma kadang-kadang kita belum tahu saja gitu ya. Terus contoh itulah harimau itu kan kulitnya itu kan, para ahli-ahli yang para pak yai atau orang-orang ahli hikmah itu biasanya menggunakan itu entah lulang kita atau apa sebagainya, atau orang macan sebagainya, talan dan sebagainya. Itu bisa apa untuk ada siri-sirinya, ada itu ya. Ketika di tangan orang-orang yang tahu, maka manfaatnya binatang-binatang tersebut, meskipun ya dia terbunuh atau mati sendiri, bisa dimanfaatkan apa, dengan cara diproses dengan disamak tadi ya. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagainya. Kayak itu ya, gading ya, itu kan orang-orang perokok itu yang kan mahal itu gading kan. Nggak tahu itu gadingnya bagaimana, nggak tahu. Itu kan hanya mereka saja pecinta gading. Coba kalau diviralkan orang-orang itu memviralkan apa, pipa balung ayam kalkun untuk atau ayam Jawa atau ayam Malas ya, coba semua orang memviralkan itu. Tak kira juga ya mahal juga kan itu hanya orang tuh kan mencari sensasinya aja, aneh-anehnya itu ya. Ini apa, ini pipa gading harganya 15 juta, ada 5 juta. Wah itu nah, itu gadingnya itu. Nah, soal halal apa haramnya ya kita lihat prosesnya. Kalau dia dibunuh dan sebagainya ya itu, kalau dia belehan. Tapi kalau bentuk dari batang ya najis ya, itu mutan najis. Maka seperti itu ya caranya ya, ya balik baik ya. Itu hanya perkara-perkara itulah yang bisa kita gunakan itu ya. Tapi ya jangan sekali-sekali mencoba ya, apa balung manusia. Jangan nanti kamu malah ditangkap tangkap polisi itu kamu ya, jangan ya. Wah, kamu viralkan apa pipa balung manusia, wah nanti kamu bisa viral tapi akhirnya kamu ditangkap oleh pemerintah karena pak polisi itu ya, karena apa kamu padakan diri sebagainya. Jangan ya aja ya, jangan ya, biasa saja lah, tapi yang bisa gunakan itu pipa kan banyak toh, kayu-kayu itu kan banyak aja, kayu-kayu di hutan itu kan banyak sekali digunakan sekarang kan banyak ya, itu ya. Jangan rambut manusia sekarang kan wig gitu, wig itu kan menggunakan
rambut-rambut manusia yang panjang-panjang bagus-bagus itu boleh-boleh saja. Karena apa? Awik itu kan halal. Apanya yang halal tuh? Rambutnya tuh kan dari manusia itu kan halal dan najis. Dari manusia, bukan dari binatang yang di atas tadi, bukan ya, dari manusia ya. Makanya semua jasad manusia dari atas rambut sampai bawah ujung kaki itu halal, dalam arti apa? Suci, tidak najis. Jadi bisa dimanfaatkan semua. Ketika ada orang mayit, meskipun orang mati itu ya, namanya pun beda-beda ya. Tidak bisa dikamukan nanti orang mati dengan kamu katakan, coba orang mati apa? Oh, anak batang menusuk. Oh, orang itu akan marah, akan marah ya. Coba itu kalau binatang, wih anak batang apa? Batang iwak, batang sapi, batang itu orang tidak akan sensi dan orang tidak akan emosi. Coba tetangga kamu atau orang tua kamu atau saudara kamu dikatakan, anak batang mati, batangnya kayak, coba emosi tidak itu? Padahal sama, batang itu kan mati kan, ya kan? Lah orang mati juga mati sama, cuma hanya penempatannya saja yang berbeda. Itu sama-sama seperti itu. Maeta sama maeta. Jangan kamu katakan bahwa manusia itu batang, jangan. Dia sama, akan tapi kan dalam penyebutan kan berbeda. Ya minimal apa mayit. Nah niku nggih. Itu pun berbeda, nanti letaknya tempatnya beda. Dari kuburan ada lain, dari rumah ada lain sebagainya. Nah itu makanya hati-hati dengan menggunakan menempatkan bahasa-bahasa yang pada masyarakat, karena masyarakat itu ya lebih kritis ya. Kadang-kadang salah paham bisa menyebabkan perkara. Maka sampean kabeh santri yo hati-hati yo. Guyonan tapi jangan berlebihan, tak sampean guyonanku karo nganu kan tidak ya. Itu nanti ya hati-hati. Lain ya, yo namanya Salpondo ya guyonane seperti biasa akhirnya. Ya itu ya. Jadi menggunakan manfaatnya banyak sekali lah. Kalau kita tahu hukum fikih itu banyak sekali ya. Di mutola, di senaun lagi, di kitab-kitab yang lebih luas ya, kitab-kitab yang mukobalah, kitab yang lain itu ya. Ya jangan hanya satu. Ini sebagai acuan pertama, pelajaran nanti kamu kembangkan dengan sarah-sarahnya dan sebagainya. Itu musyawarah itu ya, musyawarah ya, jangan ya itu senau yang sergap ya. Semoga kita mendapatkan manfaat pada ngaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya juzulan ora wenang opo istiqmalu awane dhabi ampreng gunakake pira-pira wadah saking mas, wal fiddati lan wadah saking seloko. Waya juzulan wenang utawa oleh opo istiqmalu ghairima ampreng gunakake wadah liyane dhahab lan fitoh minal awani saking pira-pira wadah. Ini yang terjadi kepada kita semua manusia, diberikan kelebihan juga diberikan batasan-batasan. Tidak semua dong seenaknya itu ya, dan tidak terlalu israf itu ya. Demeh kaya, demeh suge borju akhirnya wah ya akhirnya sampean akhirnya gawe ini emas semua itu ya. Ya jangan berlebihan lah. Ini hanya menjembatani itu. Kadar-kadarnya itu ditata sebagai aksesoris ya, boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan itu ya. Makanya ini kan untuk menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang itu jangan terlalu sombong dengan kekayaan itu. Wala juzu istimal awan dahabi apa? Menekan bahwa manusia itu sekaya apapun, sesugih apapun, jangan sombong dengan kekayaannya. Wah dong itu mau beli emas kabeh sadodane itu kan nanti kan ya repot juga kan itu. Ya boleh ndak bapak, boleh apa ndak pak? Ya silakan sih, ndak apa-apa, tapi kan
Jangan sampai begitulah. Masih banyak yang membutuhkan hal itu. Ini menjaga apa? Keterangan ini juga memberikan hikmah bahwa kita jangan terlalu israf, jangan takabur dengan apa yang kita miliki. Akhirnya sampai akhirnya kau wadai piringi emas gede ya. Raja-raja dulu kan emas. Iya, tapi kan kadarnya tuh kan, kadarnya tidak keseluruhannya kan begitu. Sehingga bab ini menerangkan bahwa sekali lagi supaya kita bisa mawas diri lah, mawas diri, jangan takabur, jangan sombong atas kekayaan yang kita miliki. Semua itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai untumu emas, balungmu emas, kulitmu emas, ketika kamu mati tidak ada bangganya sama sekali, tidak ada, ya kan? Nah, itu. Maka dengan istilahnya macan mati meninggal belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan jasa nama yang baik. Maka dari pondok ini di majelis dengan sinau itu apa, dilatih untuk membuat baik orang tua. Masyhur di langit, masyhur di bumi, terkenal di langit, terkenal di bumi. Itulah jasa-jasa manusia. Jangan sampai kita kalah dengan yang namanya tadi itu ya, yang sebutkan. Oleh karena itu belajar yang sungguh-sungguh kalian sebelum kamu pulang gitu ya. Nanti kami hadapi itu manusianya bermacam-macam, nau-nau istilahnya ya. Cara guyonya tuh nau-nau itu warna-warna gitu guyonya. Ya seperti itu. Maka ya hati-hati dan selalu waspadalah. Daripada belajar jangan berhenti dan jangan merasa cukup, selalu belajar dan selalu belajar. Ilmu itu pasti berkembang ya. Ya, bisa kamu teliti dan bisa kamu pelajari dimanapun ya. Sekian, semoga manfaat barokah, kita semua menjadikan orang yang solihah, ditambah ilmu, difutuh hati dan pikirannya, dan orang-orang tua kita, guru-guru kita semua mendapatkan maghfirah, ridho Allah, dan mendapatkan rezeki yang halal barokah banyak ya, untuk nyangoni sampai kabeh. Paring kesehatan, paring seger waras ya, bahagia semua sampai kabeh ya ngono. Sergep nggih, sinau tenanan. Muga-muga dadi anak sing solihah, sing khairun nas anfa'um nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.